Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kabarnya sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi dengan Bu Pupa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang Numbers Part 2. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Tujuannya yaitu yang pertama, melalui video ini, anak-anak dapat mengetahui bilangan bertingkat dalam bahasa Inggris dengan tepat. Yang kedua, melalui video ini, anak-anak dapat menyebutkan bilangan bertingkat dalam bahasa Inggris dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir yaitu, melalui video ini, anak-anak dapat berlatih soal tentang bilangan bertingkat dalam bahasa Inggris dengan tepat. Nah, seperti yang pernah dibahas minggu lalu, number is divided into two. Cardinal number, ordinal number. Jadi, angka itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, cardinal number, bilangan yang biasa seperti yang dibahas minggu lalu. Dan ordinal number, bilangan bertingkat yang akan dibahas hari ini. Ordinal number. Ordinal number is a number defining a thing's positions in a series such as first, second, or third. Jadi, ordinal number atau bilangan bertingkat yaitu angka yang menentukan posisi sesuatu dalam suatu rangkaian seperti pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ordinal number itu biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah urutan atau tahapan atau bisa juga tingkatan. Nah, let's see page 18. Kita lihat ke halaman 18. Nah, di sini ada contoh-contoh dari bilangan bertingkat. Bilangan bertingkat itu artinya yang ke. Ciri khasnya yaitu ada huruf kecil di atasnya. Di halaman 18 ini, Bu Pupa contohkan dulu cara bacanya ya. Nanti huruf kecil di atasnya itu akan dibahas di slide berikutnya ya. Bu Pupa contohkan dulu. Siap? 1, 2, 3, go. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the 10th, the 11th, the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, the 18th, the 19th, the 20th, the 21st, the 22nd, the 23rd, the 24th, the 25th, the 30th, the 31st, the 40th, the 50th, the 100th. Nah, ini semuanya artinya itu yang ke. Yang kelima, the 8th, yang ke-8, the 40th, yang ke-40. Nah, kita bahas lebih lanjut. Cara penulisan ordinal number. Nah, seperti yang Bu Pupa bilang, ordinal number atau bilangan bertingkat itu ada huruf kecil, ada 4 huruf. Pasti itu ada 4 huruf. Bisa ST, bisa ND, bisa RD, bisa TH. Nah, sekarang angka apa saja yang di atasnya ST, ND, dan RD? Kita lihat. Ciri khas ordinal number atau bilangan bertingkat ada huruf kecil di atas angkanya. Yang berbeda hanyalah angka 1, 2, dan 3. Jadi untuk 1, 2, dan 3 yaitu 1 ST, 2 ND, 3 RD. Nah, kecuali 11 dan 12, meskipun berakhiran angka 1 dan 2, tetapi tetap ditulis TH sebagaimana angka-angka lainnya. Contohnya 5, 8, 11, 12, 28, dan seterusnya itu pasti TH. Ingat, hanya angka 1, 2, dan 3 saja berbeda. Ya, kalau misalkan nanti ada angka 31, nah ada 31, ada satunya, berarti dia ST. Misalkan 72, ada angka 2-nya, berarti ND.
Terus kemudian misalkan 93, ada angka 3-nya, berarti RD di akhirnya. Ya. Selain angka 1, 2, dan 3 di akhirnya, itu pasti pakai TH. Kecuali 11 dan 12 itu pakai TH, bukan 11 itu ST, bukan. 12 12 ND bukan. 11 dan 12 itu tetap TH, ya. Contoh lainnya kita lihat. Nah, coba tebak. Tadi Bu Bo bilang yang berbeda itu angka 1, 2, dan 3. Pasti. 1 itu ST. 2 ND. 3 RD. 7 dan 9 selain 1, 2, dan 3 pasti TH. 9 juga TH. Kemudian 11, 12. Nah, meskipun ada angka 1 di belakangnya, dia tetap TH. Kenapa? Karena dibacanya kan 11 bukan 11. 12 TH juga. Nah, kalau misalkan 41, ada kata 1 di belakangnya, berarti dia betul ST. 62, berarti dia ND. 83, berarti dia RD. Selain belakang 1, 2, dan 3, belakangnya angka 1, 2, dan 3, itu pasti TH. Kecuali 11 dan 12, ya, Bu Pupa ingatkan kembali. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, bisa kalian pelajari di buku modul tadi itu, ya. Oke, sekarang bilangan ordinal atau bilangan bertingkat dalam kalimat seperti apa? Nah, ini ada contohnya. Yang pertama itu, contohnya, he is the first winner in science Olympiad. Artinya, dia juara pertama dalam Olimpiade Sains. Nah, ini pakai the first. Kenapa? Karena betul tingkatan. Dia itu juara ke-1 atau juara pertama. Ya, jadi pakai bilangan bertingkat the first. Bukan pakai he is the one, bukan. Pakainya he is the first karena tingkatan, ada juara ke-1, ke-2, dan ke-3. Contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya yaitu she is the second daughter in her family. Artinya, dia putri kedua di keluarganya. Sama, ini juga tingkatan. Dia itu anak kedua. Nah, kan tingkatan, ada tingkat anak ke-1, ke-2, ke-3. Nah, berarti kalau misalkan artinya yang ke, berarti pakai ordinal number atau bilangan bertingkat. Paham ya? Nah, di bab bahasan bilangan bertingkat juga, ini ada sedikit membahas tentang tanggal dan tahun. Kenapa? Karena kebetulan untuk tanggal itu menggunakan ordinal number dan untuk tahun itu menggunakan cardinal number. Nomor yang minggu lalu yang dibahas. Tapi di tanggal ini kita membahas tentang ordinal number. Nah, contohnya yang di sini tahun dulu. Kita lihat kecatatannya. Semua angka tahun menggunakan cardinal number. Kalau di bawah tahun 2000, cara membacanya 2 angka, seperti contoh di atas. Nah, ini. Contoh ada 3 contoh, 1, 2, 3, ini semuanya di bawah tahun 2000 ya. Cara bacanya yaitu 2 angka. Misalkan tahun 1887. Cara bahasa Inggrisnya yaitu 2 angka. 18-nya dulu, kemudian 87. Berarti 18 apa? 18, kemudian 87, 87. Kemudian tahun 1990. Ini juga sama di bawah tahun 2000, berarti 2 angka, 19, kemudian 90-nya, 1990. Kemudian tahun 1992, 1992. Kenapa kok 2 angka? Karena di bawah tahun 2000. Tapi kalau tahunnya di atas 2000, cara membaca angkanya semuanya gampang kalau di atas 2000. Tahun 2000 berarti 2000. 2004, 2004. 2010, 2010. Gampang ya kalau di atas 2 angka 2000. Nah, sekarang untuk date, tanggal. Ada contoh 21 Februari. Ada 2 cara penulisan. Yang pertama, 21st of February. Ingat, nah tanggal itu pakai ordinal, bilangan bertingkat ya. Ada huruf kecil di atasnya. Ini 21. Berarti ada angka 1 di belakangnya, pasti ST.
21st of February. Atau cara penulisan yang kedua, February, 21st. Gitu ya. Kemudian 3 November, 3rd of November. Atau November, 3rd. Gitu ya. Ingat, kalau tanggal pasti dia pakai ordinal number atau bilangan bertingkat. Lebih jelasnya lagi, nah, date, tanggal berarti ya. Cara menuliskan, sekarang tanggal berapa? Nah, berarti ada bilangan bertingkatnya. Tanggal 12. 12 itu atasnya mesti TH. 12th of November. Nah, atau cara penulisan yang kedua, November 12th. Gitu ya. Nah, sekarang year, tahun. Ada dua juga, di bawah tahun 2000 dan di atas tahun 2000. Ingat, di bawah tahun 2000 berarti dua angka. Cara menuliskannya berarti gimana? Nah, 19-nya dulu, 19, kemudian 86. Jadi tahun 1986, bahasa Inggrisnya 1986. Sekarang kalau tahun 2020 gampang. Tinggal semua angkanya di bahasa Inggris kan. Berarti 2020. Gitu ya. Perlu dipahami ya. Silakan kalian baca modulnya supaya lebih paham. Oke, tugas kali ini yaitu silakan kalian kerjakan soal ini 1 sampai nomor 5, disalin di buku tulis, kemudian dikirimkan ke Bu Pupah ya. Sekian pembelajaran bahasa Inggris kali ini tentang numbers, tapi khususnya tentang bilangan bertingkat. Jangan lupa tugas yang dikerjakan yaitu yang ada di di slide sebelumnya, ditulis di buku tulis dan dikumpulkan. Ingat, silahkan pelajari kembali, dibaca-baca buku modulnya supaya lebih paham. Bu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.